Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Yos dan Bapak Heri Saputro selaku tim IT untuk kajian ya seminggu 2 kali di SMK Negeri 7 Semarang. Dan tak lupa yang saya hormati para guru serta karyawan di SMK Negeri 7 Semarang yang tercinta ini. Alhamdulillah pada siang hari ini bertepatan dengan hari Rabu, jadwal kajian untuk hari ini adalah tentang kajian ibadah puasa. Jadi nanti kita akan belajar bersama. Apa yang saya sampaikan hanyalah sambung lidah dari karya-karya para ulama-ulama terdahulu. Jadi bukan murni dari perkataan saya, cuman saya hanya menyampaikan apa yang diwariskan oleh Nabi Muhammad, kemudian para ulama-ulama, karena para ulama-ulama tersebut menjadi pewaris para nabi. Maksudnya mewaris ilmunya, ilmu agama. Oke, langsung saja. Mohon maaf sebelumnya karena untuk hari ini saya tidak bisa sepenuhnya sampai sebelum zuhur gitu. Nanti setengah 12 kurang 5 menit saya harus cabut karena ada keperluan di luar. Langsung saja kita mulai. Sebelum kita mulai, malah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Bapak Ibu, yang ada di Niki Teams, Pak. Teams. Bisa menyimak materi yang sudah saya tulis, kemudian saya share ke Pak Yos. Sekaligus nanti penjelasan tambahan dari saya, insyaallah sedikit demi sedikit ya, untuk menjelaskan apa yang saya cantumkan dari kitab-kitab para ulama. Yang pertama, kajian tentang ibadah puasa, yaitu pengertian ibadah puasa, yaitu menurut bahasa adalah menahan sesuatu. Sedangkan menurut istilah atau syariat adalah menahan sesuatu yang ditentukan dari orang yang ditentukan dan di dalam waktu yang ditentukan dengan syarat-syarat yang juga ditentukan. Ini saya mengambil dari kitab Kifayatul Akhyar karangan Taqiyuddin Bakar di halaman 204 itu di materi yang saya share itu ada. Itu asyamu fil lughati al-imsak anisyai. Kemudian yang menurut istilah itu imsakun makhsusun atau imsaku makhsusin min syakhsin makhsusin fi waqtin makhsusin fi syara'ita. Nah, jadi puasa menurut istilah adalah menahan sesuatu yang ditentukan dalam waktu yang ditentukan, orang yang melakukannya juga ditentukan. Nah, kemudian kita beranjak ke dasar hukum wajibnya ibadah puasa. Yang pertama dari Al-Qur'an ayat 183, yaitu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi lafal kutiba di sini itu bentuk dari fi'il madhi, bentuk pasif ya. Kalau dalam bahasa Inggris passive voice. Kalau dalam bahasa Arab mabni majhul. Jadi diwajibkan. Kalau secara harfiah artinya dituliskan. Akan tapi ditafsir oleh para ulama diwajibkan. Aifuridu atau difardukan. Alaikum kepada kalian semua asya. Sebagaimana telah diwajibkan puasa juga pada orang-orang atau umat-umat terdahulu. Jadi syariat puasa ini sebenarnya sudah ada pada zaman dahulu. Saya pernah baca hadis bahwa pernah dengar juga puasanya Nabi Nuh itu 1 tahun penuh. Dan juga puasanya Nabi Daud 1 hari puasa, 1 hari tidak, atau hari puasa tidak. Nah,
Diwajibkan puasa ini tujuannya untuk apa? Untuk la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, yaitu melaksanakan, melakukan, menaati apa yang menjadi perintah Allah, kemudian menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Oke. Sekarang saya akan menceritakan sejarah tentang puasa. Mungkin di sini tidak saya cantumkan. Jadi puasa itu suatu ketika Nabi Muhammad itu bicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, kenapa umat-umat sebelum kami, sebelum umat-umat saya itu umurnya ada yang 500 tahun, ada yang 950 tahun, ada yang 1000 tahun. Mengapa umat-umat kami kok umurnya itu di bawah 100 tahun? Logikanya semakin panjang umurnya, itu kan semakin banyak ibadahnya dan semakin banyak pahalanya. Nah, itu Nabi Muhammad mengajukan apa ya? Protes ya. Nah, akhirnya dari situ Nabi Muhammad diberikan beberapa bonus-bonus, beberapa fadilah-fadilah melalui puasa Ramadan ini, yang dimana bulan Ramadan adalah bulan yang dikhususkan untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah hadis mengatakan bahwa amalan di bulan Ramadan itu dilipatkan 70 kali lipat. Jadi kita puasa di hari Ramadan itu seperti puasa 70 hari di luar bulan Ramadan. Sudah. Kemudian belum lagi ada bonus-bonus Lailatul Qadar. Di Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Di mana orang ketika puasa Ramadan itu mendapatkan Lailatul Qadar itu, maka malam itu ketika orang itu mengamalkan amal-amal baik dikalikan atau digandakan selama 1000 bulan, atau kalau di 83 tahun lebih 3 bulan. Belum dikalikan lagi. Itu sama saja fadilahnya, bonus-bonusnya menandingi umat-umat terdahulu yang diberikan Allah umur panjang. Sejarah disyariatkan puasa, dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan. Kalau umatnya Nabi Musa itu ya dulu tidak di bulan Ramadan, di bulan Rabi. Saya pernah baca kitab tafsir Ibnu Katsir. Itu di bulan Rabiul Awal. Kemudian hadis yang menjadi dasar hukum. Tadi Al-Quran, sekarang hadis. Yaitu riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Nah, ini secara eksplisit dijelaskan bahwa puasa Ramadan termasuk rukun Islam yang harus dilakukan oleh Islam. Artinya Islam dibangun di atas 5 perkara. Pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang hak disembah Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, dan melaksanakan sholat, menunaikan sholat, kemudian memberikan zakat, dan haji, kemudian baru puasa Ramadan. Oke, kemudian kita masuk ke ranah fikih. Nah, ranah fikih. Tidak nyaman Pak. Nah, saja Pak. Di ranah fikih kita akan bicara syarat wajib puasa. Mungkin Bapak Ibu sudah belajar ya sebelum puasa masuk itu, mungkin sudah belajar ilmu-ilmunya. Ini saya sampaikan lagi. Mungkin jika ada yang sama ya buat penguat, jika ada yang belum buat tambah-tambah ya. Yang pertama, syarat wajib puasa ada 5 perkara. Pertama, beragama Islam. Jadi siapapun orang yang agamanya Islam, maka dia wajib puasa. Adapun orang yang tidak beragama Islam, non-Islam,
maka dia tidak kena wajib puasa. Kecuali orang yang murtad. Orang murtad itu senajan walaupun dia keluar Islam di umur 50 tahun misal dia murtad. Kemudian di umur 55 tahun dia masuk Islam lagi. Nah, status kemurtadan dia itu masih kena syarat wajib puasa. Nah, caranya bagaimana? Dia mengqadai puasa selama umur dia itu tadi murtad, keluar dari Islam. Berarti kalau dia umur 51 masuk non Islam, ya berarti ya 5 bulan kira-kira. 5 bulan puasa harus menebus dari puasanya itu. Kemudian 2 mukallaf. Arti mukallaf di sini adalah orang yang dibebani. Ya, kita sebagai umat Islam ya pastinya semua syariat yang diperintahkan Allah itu ya beban untuk kita. Namun kita harus hanya ikhlas atau bagi orang muslim secara bahasa itu kan pasrah ya, melakukan apa yang ditentukan dari kita, yang dimana semua syariat jika kita lakukan ya kembali kepada kita sendiri, manfaatnya kembali kepada kita sendiri. Apa itu mukallaf? Yang pertama baligh. Baligh ini kalau menurut Imam Syafi'i laki-laki umur 15 tahun. Nah, kalau perempuan perempuan itu berumur 9 tahun. Nah, itu secara umur. Kalau secara apa Pak ini? Biologis ya. Biologis itu ya keluar air mani ya atau mimpi basah gitu. Mimpi basah. Kalau perempuan keluar darah haid. Nah, kenapa Imam Syafi'i itu membuat pernyataan ya? Imam Syafi'i kamu perempuan kamu umur berapa? Ada yang umur 9 tahun, ada yang umur 8 tahun, ada yang umur 12 tahun, ada yang umur 14 tahun. Terus Imam Syafi'i membuat sebuah apa ya? Rata-rata ini. Seringnya perempuan itu 9 tahun dan banyak keluarganya. Akhirnya dibuatlah standar ukuran umur perempuan jika sudah masa balik umur 9 tahun. Kemudian akil itu ya berakal. Kita membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Akil. Dan berakal sehat, tidak gila. Misalnya dia tertawa-tertawa sendiri gitu ya. Atau ya ngelantur itu orang-orang gila itu nggak pernah wajib puasa. Nah. Kemudian selamat panca indera. Selamat panca indera ini mata masih sehat, telinga masih sehat. Karena puasa. Dan sampainya ajaran dan dakwah. Nah, sampainya ajaran dakwah ini dalilnya itu di surah Al-Isra, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kita Allah tidak menyiksa suatu kaum sehingga Allah mengutus rasul. Nah, rasul itu sebagai subjek penyampai. Nah, yang Islam ini syariatnya adalah risalahnya, ajarannya. Nah, orang yang sudah balik akil sudah sampai ajaran itu, termasuk ajaran itu ya puasa, sholat gitu ya, zakat itu. Kemudian yang ketiga itoqah itu mampu berpuasa. Misal ada orang umur 100 tahun, kalau beliau mampu berpuasa ya wajib berpuasa, kena wajib puasa. Cuman kalau ada umur 20 tahun, dia sakit-sakitan, karena tidak mampu ya, dia tidak kena wajib puasa. Misal umurnya masih kekar, umur 30 tahun, kena sakit yang tidak bisa disembuhkan misalnya. Sehingga kita kalau puasa dia itu sakit, dikhawatirkan sakit. Secara fikih dia tidak termasuk orang yang wajib berpuasa. Yang keempat, mukim. Artinya mukim itu tidak bepergian. Jadi kalau orang bepergian, maka dia tidak kena wajib puasa. Artinya boleh tidak puasa. Dengan syarat perginya sebelum subuh, sebelum fajar perginya. Ini kata kiai saya, kata ya teman-teman yang ustaz juga gitu.
sama, walaupun kita belajarnya beda, cuman matanya sama. Jadi boleh membatalkan puasa dengan alasan bepergian, asalkan perginya sebelum fajar. Gitu. Misal ada ilah lain, ini kita kias ya, yang lain. Puasa, dia niat puasa, tapi pas bepergian kok tiba-tiba lapar, kalau nggak lapar nanti pingsan atau sakit atau apa. Nah, itu boleh. Boleh tidak puasa. Yang kelima, sehat, tidak sakit. Karena tadi masih nyambung dengan itoqah, mampu. Oke, langsung saja ke syarat sah puasa. Nah, syarat sah puasanya ada 3 perkara. Islam, mukallaf, tadi mukallaf sudah, kemudian suci dari darah haid dan nifas. Bedanya syarat sah sama syarat wajib apa? Ya, kalau syarat sah itu ketika melakukannya itu. Ketika proses puasanya itu. Misal ada orang puasa tiba-tiba keluar darah haid, batal itu. Nah, kemudian lanjut ke fardu puasa. Nah, fardu puasa ada 2 perkara. Saya mengambil dari kitab Kifayah juga. Yang pertama, halaman 205. Yang pertama adalah niat. Niat. Sini saya jelaskan bahwa niat puasa terkhusus di bulan Ramadan itu harus niat di malam hari. Khusus puasa Ramadan yang sifatnya wajib. Jadi malam harinya harus niat. Istilah dalam fikih itu tabi'itun niyat. Tabi'itun niyat. Memalamkan niat atau membaca niat di waktu malam hari. Biasanya kalau kita ya di sholat tarawih kita baca. Kalau misal kita malam hari tidak niat, terus kita niat fajar, tidak sah puasanya. Tidak sah. Sudah pasti tidak sah. Nah, oleh sebab itu di sini saya sambungkan madhabnya Imam Maliki. Madhabnya Imam Maliki sifatnya ini preventif ya, ini antisipasi ya. Boleh niat di satu malam yang dikhususkan semua hari di bulan Ramadan itu. Sehingga ketika di malam misalnya di malam ke-15 orang tersebut lupa bahwa membaca niat. Nah, terus paginya dia masih sah puasa karena tercover oleh satu malam di malam pertama ketika bulan Ramadan. Dengan syarat ditambah niatnya misalnya nawaitu shaumahudin shauma jami'i syahri taklid dan li Imam Malik. Ditambah taklid dan jami'i syahri taklid dan pada Imam Malik. Nah, beda lagi dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah ini di kitab Fiqh Siam karangan Dr. Hasan Haito. Ya, Dr. Hasan Haito itu rektor Universitas Sekolah Tinggi Islam di Cianjur. Beliau dulu rektor di salah satu perguruan tinggi Suriah. Karena Suriah apa ini? Berontak itu. Karena pindah ke Cianjur. Nah, saya bisa menikmati karya beliau di Fiqh Siam ini. Jadi niat di sholat sunnah, puasa sunnah itu tidak diwajibkan di malam hari. Jadi bisa di pagi hari, asalkan belum makan setelah subuh dan niatnya belum kelewat zawal. Zawal itu zuhur. Dasarnya apa? Hadis Nabi. Ketika dulu Nabi pernah melarat, pernah miskin lah istilahnya. Ketika bangun dan tidur, tanya sama Aisyah apa ada makanan di hari ini? Enggak ada, wahai Nabi. Saya puasa aja kalau itu. Nah, itu pas ketika itu sekitar habis subuh mau menjelang duha ya udah. Itu ada cerita populer itu. Nah, itu dibuat sandaran bahwa puasa sunnah tidak diwajibkan niatnya itu di malam hari. Boleh di pagi hari. Nah, ini untuk pengetahuan fikih saja. Yang kedua, menahan diri. Nah, ini menahan diri dari aktivitas makan, minum, kemudian bersenggama, berhubungan intim. Nah, ini yang penting. Karena kita sudah 1 minggu melaksanakan puasa, ini saya akan menyebutkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itu ada 9. Sebenarnya di Kifayatul Ahyar itu ada 10, cuman saya ringkas, ada 9 bisa. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke 5 lubang. 5 lubang di anggota tubuh ya. Yang pertama lubang mulut. Terus yang kedua lubang hidung.
lubang telinga, terus kubul ini bahasa pesantren, lubang depan. Kalau yang kedua, yang kelima adalah dubur, lubang belakang. Yang pertama dulu, lubang mulut ini. Kalau kita hanya nyicipi, tidak nelen, itu kita tidak batal puasanya. Hanya saja tingkatan hukumnya itu diturunkan, makruh. Nyicipi kan belum setelon, Pak. Terus mengunyah, nah itu mengunyah itu makruh itu. Asal tidak ditelan itu masih aman, makruh ya. Makruh kalau dalam usul fikih itu ya, kalau tingkatan hukum itu kan ada 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kalau wajib itu ma yusabu fi'luhu wa yu'aqabu tarkuhu. Wajib itu diberi pahala ketika dilakukan perkara dosa ketika sunnah yusabu fi'luhu wa la yu'aqabu tarkuhu. Ini kitab Syekh Abdul Hamid Hakim orang Padang. Usul fikih. Sunnah itu dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak apa. Kemudian mubah, la yusabu fi'luhu wa la yu'aqabu tarkuhu. Ya ada apa? Melakukannya enggak dapat pahala, meninggalnya pun juga dapat pahala, meninggalkannya pun juga tidak dapat pahala. Kemudian yang makruh ini yusabu tarkuhu wa la yu'aqabu fi'luhu. Ditinggalkan dapat pahala, dilakukan tidak apa-apa. Kemudian terakhir haram yu'aqabu fi'luhu wa yusabu tarkuhu. Dihukum ketika melakukan perbuatan itu dan diberi ganjaran pahala ketika meninggalkan. Ini pengetahuan usul fikih aja. Nah, ketika orang memasukkan sesuatu ke dalam mulut sampai ketelen, nah itu batal puasanya. Kalau hanya nyicipi itu masih boleh ya, tapi makruh tadi karena khawatir ketelen. Kemudian sikat gigi. Jadi sikat gigi atau siwak itu, kalau bahasa dulu siwak, sekarang sikat gigi. Itu kalau melebihi zawal atau lingsir srengenge di tengah ini, itu makruh hukumnya, sikat gigi. Kalau sebelum itu ya, tapi kalau sebelum itu ya tidak apa-apa, masih aman. Bahkan ada yang sampai fikihnya terlalu hati-hati banget, dia sudah sikatan setelah sahur ya. Ya tidak sikatan lagi di jam 7 atau jam berapa ya. Oh, berkumur. Kalau berkumur masih sunnah. Asalkan tadi jangan sampai ketelen. Oke, kalau gini Pak, biasanya ada pertanyaan menelan ludah. Nah, menelan ludah tidak apa-apa, asalkan satu lidahnya sendiri, Pak. Lidahnya sendiri, tidak ludah orang lain. Kemudian ludahnya tidak tercampur ya. Atau gini, mengumpulkan lidah, dikumpulkan ditelan, wah itu juga batal ya. Itu penting aja itu. Terus atau gimana? Atau contoh gini. Kita kadang punya permasalahan di gusi, Pak. Kadang sok-sok keluar darah ya. Itu harus dikeluarkan darahnya, bersihkan kumur-kumur. Jangan sampai tahan di sini, harus dikeluarkan. Karena kalau ditelan itu udah batal. Jadi kalau air liur secara alami dari kita sendiri itu tidak apa-apa. Misalkan tidak dikumpulkan aja airnya, terus dari satu gelas terus diminum lagi. Nah, kemudian lubang hidung. Nah, ini kemarin saya ikuti hukum dari PWNU Jawa Timur, itu ada Basul Masail. Hukum swab. Hukum swab itu batal, Pak. Kenapa? Karena sudah melewati batas panasnya hidung. Dan kita kalau ngupil itu kan kalau sampai dalam banget kan itu. Nah, kalau masih sini-sini gitu masih tidak apa-apa. Tapi kalau sudah sampai dalam sudah batal. Tidak masuk. Kalau swab itu sudah batal itu. Kalau vaksin tidak batal menurut hasil masalahnya PWNU Jawa Timur itu. Karena vaksin tidak memasukkan di 5 lubang itu. Sekian di sini. Jadi tidak batal. Kemudian lubang telinga. Nah, lubang telinga ini ya jarang-jarang. Kecuali orang berenang gitu ya, bosok-bosok berenang ini rawan. Kemudian lubang kubur, lubang depan.
Nah, ini yang jadi perhatian yang perempuan-perempuan harus hati-hati dalam ya cebok. Ada anak kebantaran malah mau itu udah batal. Nah, aman, nek laki-laki masih aman loh. Dianu to, nah, ada perempuan ini mas ngene kelebon. Nah, caranya itu kita di tangan ini, kalau saya kan ya perempuan ya. Ya, cukup dilap. Pijet-pijet gitu ya. Jangan sampai kayak air mengalir itu, bahaya itu masuk. Kemudian kalau lubang dubur, ya, lubang dubur ini biasanya kaitannya dengan berenang itu kalau kentut. Nah, itu pasti masuk airnya itu. Itu sudah menjadi populer itu seperti itu. Masukkan air di lubang dubur atau masukkan benda yang lain lah, misalnya masukkan obat ambeien itu kan ada itu juga batal itu. Ambeien kan ada yang dicodok itu. Pokoknya dia masukkan. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Wal qai'u amdan. Kata ammadal qai'. Ya, muntah dengan sengaja ya dilogok-logok. Kenapa kok muntah bisa membatalkan puasa? Karena ketika orang muntah itu apa ya, hilang kesadaran. Gitu. Itu menjadi alasan batalnya puasa. Nah, kalau muntahnya secara alami nggak sengaja duduk muntah ya itu enggak apa-apa. Logok-logok itu udah batal itu. Sampai muntah itu batal. Kemudian yang ketiga sama yang keempat, berhubungan intim walaupun tidak keluar air mani. Yang kelima, keluar air mani walaupun tidak berhubungan intim. Yang keempat ini misalnya nih, kalau ukuran laki-laki itu sampai apa ya? Ya agak saru sedikit lah ya, tapi harus dijelaskan. Kepala itu. Wah. Oh gitu. Walaupun sudah masuk terus nggak keluar mani itu tetap batal itu. Atau yang keempat, keluar air mani dengan sengaja walaupun tidak dengan berhubungan intim. Misalnya kalau sekarang istilahnya onani gitu ya. Biasanya anak-anak desa itu delok sing ngono-ngono kuwi ora kuat terus metu. Kalau dia nggak sengaja, misalnya mimpi basah ya di siang hari, misalnya saking kesele terus untuk rezeki ya, namanya rezeki ya. Ketemu wong ayu terus sujud tangi-tangi basah itu, enggak apa-apa, masyarakat tidak sengaja. Kemudian keluar darah haid. Nah, ini kalau keluar darah haid, misalnya ada perempuan puasa di zuhur misalnya, keluar darah haid, nah itu batal langsung. Yang keenam, keluar darah nifas. Misalnya darah nifas yang ukurannya 60 hari Pak ya, 2 bulan Pak. Misal kok sudah mantap 60 hari, sudah mantap nggak keluar nih, nggak keluar, tiba-tiba keluar dan itu darah nifas, nah itu batal puasanya. Kemudian yang ketujuh, melahirkan bayi atau bakal bayi, janin yang masih umur 3 bulan, 4 bulan atau belum umur 9 bulan, itu juga batalkan puasa, bakal bayi. Nah ini yang ke-8, hilang akal. Saya persingkat, yang ke-8 hilang akal. Hilang akal itu artinya gila atau pingsan seharian. Misal pingsannya itu puasa habis sahur jalan apa pingsan sampai maghrib, nah itu batal biasanya. Tapi kalau pingsan pernah sadar sedikit ya, pernah sadar beberapa menit pingsan lagi, lah itu masih sah itu. Tapi kalau pingsannya satu udah batal itu. Tapi kalau masih sadar, berarti masih sah puasanya. Yang ke-9, murtad. Nah, murtad ini tidak mungkin lah, masa orang puasa terus bilang Allah atau itu dua atau Tuhan ada dua atau Nabi Muhammad bukan Rasul, itu tidak mungkin. Jadi kemungkinan saja orang puasa terus puasa sunnah terus dia murtad, ini saja. Mungkin itu saja Bapak Ibu, karena ini sudah jam 10:30. Misalnya ada pertanyaan, kalau bisa japri saya. Sebenarnya saya belum pantas Pak untuk ngisi Pak. Saya masih muda, ya kamu orang tua. Pak Jambir lebih alim ya. Pak Atif, yang lain juga masih banyak yang lebih pengalamannya lebih banyak.
Karena ini saya tugas negara, jadi harus saya kerjakan dengan semaksimal mungkin. Untuk kedepannya, teman-teman yang akan datang adalah kesunahan puasa, kemakruhan puasa, dan hadis-hadis seputar ibadah puasa. Mungkin langsung saya sampaikan juga tingkatan puasa untuk pertemuan yang akan datang. Puasanya orang umum, orang khawas, khawasul khawas. Saya jelaskan, ada di kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali. Saya jelaskan. Kemudian juga nilai-nilai pendidikan di ibadah puasa, supaya nilai-nilai itu bisa kita amalkan setelah kita Ramadan. Paling enggak ya latihannya Pak, puasa Senin Kamis lah. Kita raba-raba di nilai pendidikan. Oke, Bapak, itu cukup sekian dari saya. Jika ada tutur kata yang salah itu dari saya pribadi, saya mohon maaf. Dan jika ada kebaikan, kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.